Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Dr. Rizwan Jainuddin MPD, Dr. Dwi Hasmidiani MSI, serta yang terhormat Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh kualitas jaringan internet terhadap minat belajar dalam pembelajaran daring mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Sriwijaya tahun akademik 2019 sampai 2021. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sela Agnesia dengan NIM 06031281924024 jurusan Pendidikan Ekonomi. Adapun pokok bahasan dalam presentasi kali ini, yang pertama ada pendahuluan, kedua ada tinjauan pustaka, serta yang ketiga ada metode penelitian. Langsung saja, pada bagian pendahuluan ini, peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh beberapa masalah, yaitu sejak pertengahan tahun 2019 hingga sekarang, Indonesia tengah menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi tersebut memberikan dampak aspek di berbagai kehidupan, salah satunya pada aspek pendidikan. Maka dari itu, keputusan dari beberapa menteri berdasarkan surat edarannya, seperti yang telah saya cantumkan pada PowerPoint di belakang tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19 yang salah satunya penjelasan mengenai proses pembelajaran akan dilaksanakan secara daring. Berdasarkan surat keputusan tersebut, Rektor Universitas Sriwijaya mengeluarkan buku pedoman kalender kegiatan akademik Universitas Sriwijaya tahun akademik 2020-2021. Berdasarkan surat keputusan tersebut, Rektor menyatakan bahwa pembelajaran perkuliahan akan dilakukan secara daring. Karena pembelajaran dilakukan secara daring, sehingga proses pembelajaran dibantu dengan media pembelajaran digital. Media pembelajaran ini bisa diakses menggunakan suatu jaringan internet. Tidak hanya itu, jaringan internet juga memiliki kualitas jaringan internet yang berbeda-beda, ada yang baik dan ada yang buruk. Berdasarkan pengamatan serta pengalaman peneliti, sering kali jika ketika pembelajaran secara daring, sinyal jaringan internet itu beberapa kali pernah mengalami down atau mengalami keburukan sinyal. Atau bisa juga dikarenakan jika tempat tinggal suatu mahasiswa tersebut sedang mengalami kematian listrik serta sedang mengalami hujan, maka hal tersebut akan mempengaruhi kualitas suatu jaringan internet, sehingga membuat para siswa itu merasa kesulitan dalam mengakses pembelajaran. Maka dari hal tersebutlah, minat belajar seorang mahasiswa ikut berperan dalam kegiatan pembelajaran mereka. Karena minat tersebut tidak hanya datang pada dalam diri seseorang, tetapi juga didukung oleh faktor-faktor luar lainnya. Sehingga, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti mendapatkan sebuah permasalahan penelitian dalam proposal kali ini, yaitu bagaimana pengaruh jaringan kualitas internet terhadap minat belajar dalam pembelajaran daring mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Sriwijaya tahun akademik 2019 sampai 2021. Adapun tujuan penelitian kali ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas jaringan internet terhadap minat belajar mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Sriwijaya tahun akademik 2019 sampai 2021. Adapun manfaat dari penelitian kali ini ada dua, yaitu ada manfaat akademis dan manfaat praktis. Baiklah, selanjutnya ada pokok bahasan mengenai tinjauan pustaka. Jadi dalam dasar teori digunakan dalam penelitian kali ini ada 4 macam dasar teori. Yang pertama, teori mengenai jaringan internet. Yang kedua, teori mengenai kualitas jaringan internet. Ketiga, teori mengenai minat belajar. Dan yang keempat, mengenai pembelajaran daring. Yang pertama, teori jaringan internet. Berdasarkan pada 3 pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa pendapat tersebut memiliki kesamaan dalam mendefinisikan jaringan internet, yaitu jaringan internet merupakan suatu jaringan yang terdapat dalam komputer terdiri dari jaringan-jaringan kecil yang ada di dalamnya agar pengguna komputer dapat berhubungan atau berkomunikasi satu sama lain ke komputer lain walaupun berbeda tempat. Yang kedua, mengenai teori kualitas jaringan internet, sama halnya seperti yang pertama, kualitas jaringan internet ini pun juga disimpulkan berdasarkan pendapat para ahli, sehingga
Kualitas jaringan internet ini merupakan suatu koneksi sinyal yang memiliki kekuatan sinyal jaringan yang tersedia serta memiliki kemampuan untuk membantu komputer melakukan kegiatan berkomunikasi dengan komputer lain. Adapun indikator dari kualitas jaringan internet, yang pertama itu ada kestabilan akses, yang kedua ada kecepatan mengunggah, dan yang ketiga ada kecepatan mengunduh. Pada teori selanjutnya yaitu teori minat belajar. Berdasarkan pada pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa minat belajar merupakan kecenderungan yang menetap pada seorang mahasiswa atau siswa karena siswa tersebut merasa tertarik terhadap belajar. Hal tersebut membuat mereka melakukan proses pembelajaran secara baik agar mendapatkan hasil yang baik juga. Indikator dari minat belajar ini yang pertama ada perasaan senang saat belajar, ketertarikan untuk belajar, ketiga menunjukkan perhatian saat belajar, serta yang keempat keterlibatan siswa dalam belajar. Adapun teori yang terakhir yaitu pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh dan sepenuhnya menggunakan jaringan internet untuk mengakses pembelajaran. Selanjutnya ada tinjauan pustaka berdasarkan hasil penelitian yang relevan. Pertama ada penelitian oleh Rizky Ferdianti pada tahun 2015 dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Internet Kampus dan Penugasan Dosen Terhadap Minat Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Angkatan 2012 FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2014 dan tahun 2015. Dia menyatakan bahwa kualitas pelayanan internet kampus berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat belajar program studi FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kedua ada karya oleh Nuria Prawesti pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Kualitas Layanan Internet Service Provider Seluler pada Kepuasan Mahasiswa Terhadap Perkuliahan Daring Masa Pandemi COVID-19. Peneliti menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara kualitas jaringan internet dengan kepuasan mahasiswa. Yang ketiga ada Astrul pada tahun 2020 dengan judul Kendala Sinyal yang Kurang Baik Terhadap Hasil Belajar yang Optimal di Masa Pandemi pada SD Negeri 1 Wonogolo menyatakan bahwa perubahan pembelajaran dari tatap muka menjadi daring yang terjadi secara mendadak memunculkan berbagai macam respon dan kendala bagi dunia pendidikan, terkecuali jumlah guru mengalami kendala yang dialami seperti jaringan, internet, dan gawai. Pokok bahasan selanjutnya yaitu bahasan mengenai metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jadi pada penelitian ini terdapat dua variabel. Yang pertama itu ada variabel bebas, yaitu variabel kualitas jaringan internet yang diberi kode X, serta variabel terikatnya yaitu minat belajar yang diberi kode Y. Untuk populasi bisa dilihat dari tabel yang telah saya tampilkan bahwa populasi yang saya gunakan yaitu mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas pada tahun akademik 2019 sampai 2021. Nah, dari populasi tersebut, maka akan saya ambil dengan menggunakan rumus Isaac dan Michel. Setelah dihitung, berdasarkan populasi banyak 221 orang, dapatkan sampel sebanyak 141 mahasiswa yang akan dijadikan sampel. Untuk mengetahui pembagian berapa mahasiswa setiap angkatan, saya menggunakan rumus alokasi proposal. Hasilnya bisa dilihat pada tabel di sebelah ini. Teknik pengumpulan data, ada dua teknik yang digunakan. Yang pertama itu teknik angket yang menggunakan teknik pembuatan angket dengan skala Likert. Nah, dari angket tersebutlah instrumen-instrumen tersebut akan diuji validitas eksternalnya. Setelah dapat beberapa instrumen yang valid, maka akan dihitung reliabilitas instrumennya. Yang kedua ada teknik dokumentasi untuk mengetahui daftar nama-nama mahasiswa pendidikan ekonomi. Selanjutnya ada teknik analisis data digunakan yaitu analisis statistik deskriptif. Analisis ini digunakan karena peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku umum untuk populasi di mana sampel tersebut diambil. Sehingga dalam proses analisisnya dilakukan dengan perhitungan mean, modus, median, atau pengukuran tendensi sentral, serta perhitungan standar deviasi. Jadi secara teknik
Penelitian ini tidak ada uji signifikansi, tidak ada taraf kesalahan karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi. Baiklah, itu saja pemaparan dari proposal penelitian saya. Jika masih banyak kurangan dan kesalahan, saya mohon maaf dan mohon pemberian sarannya, perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.